Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vira Gusti Vanila dengan NIM 2311213002 dari kelas A2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian SKM. SKM atau Sistem Kesehatan Masyarakat adalah suatu sistem yang melibatkan upaya yang terorganisir dan terkoordinasi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. SKM berfokus pada pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, SKM berfokus pada pencegahan penyakit. Oleh karena itu, alasan mengapa SKM penting dalam mencegah masalah kekurangan gizi antara lain, mencegah lebih baik daripada mengobati. SKM berfokus pada upaya pencegahan yang lebih efektif dan ekonomis daripada pengobatan. Dengan mencegah masalah kekurangan gizi sejak dini, SKM dapat mengurangi resiko penyakit terkait gizi buruk dan menghemat biaya perawatan kesehatan jangka panjang. Kekurangan gizi menjadi sebuah masalah serius karena dapat menyebabkan dampak kesehatan yang luas dan merugikan baik pada tingkat individu maupun tingkat populasi. Beberapa alasan utama mengapa kekurangan gizi menjadi masalah melibatkan konsekuensi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Antara lain, yang pertama ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kekurangan gizi pada anak-anak dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Lalu ada penurunan daya tahan tubuh. Kekurangan gizi melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat individu lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Ini dapat menyebabkan peningkatan angka kematian, terutama pada anak-anak dan orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Lalu ada masalah kesehatan reproduksi. Kekurangan gizi pada perempuan dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi, seperti keguguran, kelahiran prematur, atau bayi dengan berat badan rendah. Selanjutnya ada penurunan produktivitas dan kinerja. Individu yang mengalami kekurangan gizi cenderung memiliki produktivitas dan kinerja yang rendah, baik di sekolah maupun di tempat kerja. Hal ini dapat berdampak negatif pada ekonomi suatu negara karena mengurangi potensi sumber daya manusia yang produktif. Lalu ada biaya pengobatan yang tinggi. Kekurangan gizi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang memerlukan perawatan medis intensif. Biaya pengobatan dan rehabilitas yang tinggi dapat memberikan beban ekonomi pada individu, keluarga, dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Dan yang keenam, siklus kemiskinan dan kekurangan gizi. Kekurangan gizi dapat menjadi faktor yang memperpetuasi siklus kemiskinan. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung memiliki kesempatan pendidikan yang terbatas yang dapat menghambat peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan di masa depan. Lalu ada dampak terhadap produktivitas ekonomi nasional. Kekurangan gizi pada tingkat populasi dapat memiliki dampak serius pada produktivitas ekonomi nasional. Tenaga kerja yang sehat dan produktif merupakan salah satu aset penting dalam pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir ada masalah ekonomi dan kesenjangan. Kekurangan gizi cenderung lebih sering terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan kesehatan dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi. Dengan memahami kompleksitas dampak gizi, upaya untuk pencegahan dan mengatasi masalah ini menjadi krusial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontribusi SKM dalam pembangunan. SKM memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Berikut adalah beberapa kontribusi utama SKM dalam konteks pembangunan. Yang pertama, meningkatkan kesehatan masyarakat. SKM berperan dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan peningkatan akses layanan kesehatan adalah bagian dari kontribusi SKM. Selanjutnya ada pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit menular. SKM terlibat dalam upaya pencegahan penyakit dan pengendalian penyebaran penyakit menular. Hal ini mencakup kampanye vaksinasi, pemantauan penyakit, dan edukasi masyarakat mengenai praktik kesehatan yang baik. Yang ketiga, ada perencanaan program kesehatan. SKM membantu dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program kesehatan masyarakat. Ini melibatkan identifikasi masalah kesehatan, pengembangan solusi, dan penentuan prioritas untuk mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. SKM memainkan peran penting dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat. Ini mencakup pelatihan petugas kesehatan, penyuluhan masyarakat, dan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menjaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, SKM memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan. Diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat peran SKM dalam masyarakat guna mencapai kesehatan yang optimal dan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.